Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, shalom salam sehat buat kita. Hari ini adalah Jumat 20 Maret 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 7 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Karena itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dia yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siang hari makan bihun, cakep. Hari ini Gowori berulang tahun. Syukur kepada Allah. Ternyata Gowori tanpa terasa telah menemani para sahabat sekalian selama 6 tahun. Happy anniversary buat Gowori yang merayakan syukur ulang tahun ke-6. Semoga puartan kabar sukacita Tuhan boleh semakin dialami dan dirasakan untuk para sahabat setia sekalian. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, shalom. Saya kagum, dan ini saya tidak diberitahu siapa-siapa, melainkan karena saya melihatnya sendiri. Apa yang buat saya kagum? Ada sepasang suami istri yang membuat saya ini adalah teladan istimewa. Keluarga ini punya devosi kepada Bunda Maria. Devosi mereka bukan hanya dalam doa saja, bukan. Tetapi yang dilakukan oleh suami istri ini, selain berdoa rosario di Gua Maria, mereka pun turut membersihkan Gua Maria, menyapu Gua Maria, bahkan ngepel Gua Maria. Dan ini yang lebih luar biasa lagi. Setiap minggu mereka mempersembahkan bunga-bunga yang telah dirangkai dari rumah di Gua Maria. Dan itu bukan hanya dilakukan di gereja ini saja, tetapi juga di gereja-gereja tempat mereka berdoa. Mereka lakukan itu, bebersih Gua Maria, mempersembahkan bunga-bunga kepada Bunda Maria. Luar biasa. Ia lakukan tanpa update status ataupun bikin story di Instagram. Semua dilakukan dengan tersembunyi, dengan diam-diam. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini saya ingin menggali makna dari kata diam-diam. Kenapa ya kok Yesus dikatakan pergi ke Yerusalem secara diam-diam? Kok Yesus ngumpet-ngumpet? Yesus melakukan itu bukan karena takut saya kira. Tetapi ia datang secara diam-diam. Agar orang-orang yang lagi panas. Enggak lagi semakin terkobarkan emosinya. Orang-orang yang salah paham akan karya-karya yang dibuat Yesus tidak mengganas.
Lantas mengapa Yesus hendak ditangkap dan dibunuh sih? Karena orang banyak gagal untuk melihat pekerjaan baik Yesus sebagai pekerjaan Allah. Bagi orang Yahudi, asal-usul Mesias penuh dengan misteri dan tidak diketahui seorang pun. Sedangkan Yesus mereka tahu dari mana ia berasal. Ia adalah anak Maria, anak Yusuf si tukang kayu. Bagi mereka Yesus hanyalah orang desa dari Galilea yang membual tentang hubungannya dengan Allah. Yesus bersabda, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, dan Dialah yang mengutus aku." Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan untuk kita, siapakah Yesus bagi kita? Nggak cukup kita kenal Yesus itu dari kata orang, kata romo, kata katekis, kata prodiakon. Tapi saya kira siapa Yesus bagi kita, menurut kita, untuk menjawabnya diperlukan sebuah relasi, hubungan kita untuk mau mengenal dan dekat dengan Yesus. Dan kita bisa menjawab Yesus buatku siapa dari relasi yang kita pupuk, relasi yang senantiasa kita pelihara dengan Tuhan. Dan itu terjadi dalam doa dan dalam ekaristi. Kalau ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mari kita mau semakin mengenal Tuhan, agar kita semakin sayang dengan Tuhan dan mencintai Tuhan. Sudahkah kita mau buat itu? Kita mau memperdalam relasi kita dengan Tuhan dalam doa dan ekaristi. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.